Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu di dalam webinar yang membahas masalah yang aktual, sejarah panjang antara Palestina dan Yahudi yang sekarang ini sedang perangnya jeda hari ini ya. Nah, eh, terima kasih kepada MSI Jawa Timur yang berkenan untuk memberikan waktu kepada saya untuk ikut berpartisipasi di dalam seminar-seminar eh, mingguan atau bulanan ini ya. Kepada Bapak Munjid, ya ini terima kasih ini bisa ketemu nih. Sama-sama kita pernah melanglang ke Palestina ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini kita bisa sharing pengetahuan dengan bagus. Saya siapkan dulu. Berarti sebentar. Pak menampilkan PPT Pak Bu ya? Iya, saya tampilkan ini apa PPT-nya sebentar. PPT-nya sudah masuk, ininya berarti sebentar. Zoom-nya ini yang belum masuk ini. Sebentar saya. Oke. A- Atau kami bantu Pak untuk menampilkan dari tim kami. Iya, iya silakan. Ada Oke. yang sudah saya kirimkan itu ya. Mungkin Mas Obed sakit bantu Mas Obed untuk menampilkan PowerPoint-nya Prof. Ali. Ya ini sebentar. Ini konekkan lagi. Sampun Prof, sudah tampil ini kami tampilkan. Ya, saya belum tampil ini. Oke, ini, Kemana ini harus. ini tim kami sudah menampilkan di layar. Mungkin jenengan bisa Iya, ulangi. iya berarti kita lihat ya perjuangan rakyat Palestina ini ya. Kita bisa mulai dari tahun 1897 itu ya. Di situ ada kongresnya orang-orang Yahudi yang mereka itu menginginkan suatu wilayah yang mereka bisa mendirikan eh, negara begitu ya, yaitu dipelopori oleh Theodor Herzl. Herzl itu mengadakan kongres di Basel. Basel itu di Swiss begitu ya. Yang intinya mereka ingin mempunyai negara. Nah, waktu itu mereka ingin Palestina, tapi kalau tidak bisa, mereka maunya
ingin di Argentina gitu. Mereka nego dengan Inggris, kemudian Inggris itu memberikan negara itu di Uganda gitu. Nah, mereka nggak mau, mereka ingin di Palestina. Nah, kemudian mereka minta kepada Sultan Abdul Hamid kedua dari Turki Utsmani untuk menempati tempat di Palestina. Nah, itu ditolak oleh oleh Abdul Hamid ya. Kemudian diteruskan dengan Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 18. Nah, tahun 1917 itu ada deklarasi Balfour gitu ya. Nah, Balfour ini Menteri Luar Negeri Inggris yang membolehkan orang-orang Yahudi pindah ke Palestina karena Palestina itu menjadi wilayah mandat dari eh, mana wilayahnya Turki Utsmani yang diberikan mandat kepada Inggris gitu. Nah, itu yang memberi mandat berarti waktu itu sebelum PBB itu berarti apa itu Persatuan Bangsa-Bangsa itu tahun 22 gitu. Nah, setelah itu orang-orang Yahudi banyak yang imigrasi ke Palestina. Kemudian menduduki tanah-tanah situ, ada yang mereka juga beli tanah-tanah itu. Nah, ini diprotes oleh orang-orang Palestina dan Arab Palestina itu, ya. Nah, diprotes sehingga tahun-tahun itu kalau kita lihat Palestina itu masih wilayahnya itu ya semua yang ada di Israel itu dengan ya semuanya ya masih tanah tanah Palestina gitu ya. Nah, kemudian eh, protes-protes itu berjalan terus, kemudian imigrasi juga berjalan terus, sehingga tahun 1948 ini orang-orang Yahudi yang mereka berpaham Zionis gitu ya. Zionisme itu berarti gerakan yang ingin kembali ke Palestina gitu. Nah, kemudian mengumumkan kemerdekaannya tanggal 14 Mei 1948. Nah, itu juga diprotes oleh bangsa Arab dan bangsa Palestina dan terjadi peperangan. Satu hari aja itu sudah terjadi peperangan. Kemudian tahun-tahun selanjutnya otomatis peperangan itu terus-menerus antara yang menduduki dan yang ingin merdeka begitu. Nah, tahun-tahun 50-an juga begitu, yang sangat sadis itu tahun 58 ya, tahun 58, 1958 itu ya. Nah, kemudian yang lebih parah lagi tahun 1967 gitu ya. Yang ini terkenal dengan Perang 67 dan itu hanya 6 hari gitu ya. Jadi ini terkenal dengan Perang 6 hari yang di dalam peperangan itu Israel ya waktu itu sudah Israel namanya ya. Itu berarti bisa mengalahkan orang Arab. Yang orang Arab itu antara lain Mesir, Yordan, kemudian
Syria dan Lebanon yang otomatis orang Palestina sendiri. Nah, tahun 67 itu Gurun Sinai itu dapat direbut oleh Israel. Dataran tinggi Golan, mereka sebut Jolan gitu ya, itu juga bisa dikuasai. Kemudian eh, tepi barat ya, jadi baratnya Sungai Yordan yang sebelah barat itu dikuasai juga. Nah, mengapa bisa begitu? Karena antara lain kekuatan Israel. Yang waktu itu bandara di Mesir itu pagi-pagi sudah diserang, dibom, ya otomatis sudah lumpuh ya. Syria juga begitu, sudah dibom, ya lumpuh dia. Akhirnya 6 hari langsung mereka senjata dan kekalahan di pihak Arab yang seperti itu tadi. Kemudian juga Lebanon Selatan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana orang-orang Palestina tetap masih terus mereka apa terus untuk berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, tahun-tahun 60-an seperti itu, kemudian tahun 70-an ada tahun 70-an itu berarti yang namanya Sinai gitu ya. Terjadi lagi pertempuran antara orang Arab Palestina melawan Israel. Nah, ini tahun 73 ini dinamakan pertempuran Yaumul Kippur gitu ya, Yaum Kippur. Maaf. Nah, benteng Barliv itu Israel itu membuat benteng yang dari pasir gitu ya di sisi timur terusan Suez dan itu dibanggakan sekali oleh Israel. Nah, itu bisa dihancurkan oleh Mesir gitu ya. Karena Mesir itu mempunyai intelijen yang kuat yang tidak bisa dideteksi oleh Israel. Nah, antara lain dengan itu pasir langsung digelontor pakai air gitu. Jadi disemprot air yang kuat, akhirnya benteng itu kocar kacir. Nah, disitulah ternyata teknologi yang canggih dari Israel itu dapat digempur oleh Mesir dengan cara yang seperti itu. Nah, kemudian terjadilah Mesir ini eh, eh, mengadakan perjanjian Camp David di Amerika antara Presiden Anwar Sadat dan Amerika waktu itu eh, dengan eh, Perdana Menteri Israel tahun 78 itu. Dengan perjanjian Camp David itu maka Sinai kembali ke Mesir. Tapi Anwar Sadat dengan kebijaksanaan yang seperti itu terbunuh sendiri oleh tentaranya yang tidak setuju oleh perjanjian tersebut karena mengakui Israel tadi. Nah, yang Syria tidak mau mengakui Israel sebelum dataran tinggi Golan itu kembali ke Syria. Sampai sekarang tidak ada eh, pengakuan Syria terhadap Israel.
Nah, kemudian yang Yordan, Yordan itu ada perjanjian sehingga Raja Hussein itu mendapatkan eh, tepi barat itu untuk mengelolanya. Nah, tapi itu nanti tepi barat akhirnya dijadikan dikelola oleh perwakilan Palestina gitu ya. Jadi Palestina itu mempunyai organisasi yang dulunya Fatah gitu, kemudian menjadi PLO, yaitu yang diketuai oleh Yasir Arafat gitu ya. Nah, Yasir Arafat itu awalnya organisasi itu ada di Kuwait, kemudian Yasir Arafat pernah juga ke Beirut, kemudian yang terakhir ke Tunis gitu ya, dan dari Tunis kemudian kembali ke tepi barat ya, dan mengelola organisasi PLO dan berjuang untuk mendapat kemerdekaan mereka yang ada di Gaza dengan di tepi barat ini karena terpisah dengan dengan Israel itu sehingga komunikasi itu tidak begitu. Tahun 2004 itu Yasir Arafat meninggal dan digantikan oleh Mahmud Abbas atau Abu Mazen yang sampai sekarang ini. Nah, tahun 2004 itu Syekh Ahmad Yasin yang mendirikan Hamas itu juga dibunuh oleh Israel ketika pulang dari masjid sembahyang sholat subuh itu tanggal 22 Maret tahun 2004 karena itu saya ingat tanggal itu karena pas waktu pembunuhan itu saya ada di Jeddah. Jadi di Jeddah itu mau ke Damaskus gitu ya. Dari Indonesia hari Ahad, kemudian bermalam di bandara di Jeddah itu. Nah, pagi itulah Syekh Yasin itu terbunuh. Ya, jadi dua-dua itu saya langsung ke Damaskus. Nah, kemudian lebih lanjut tahun-tahun berikutnya ada intifada ya. Kemudian eh, kelompok-kelompok yang memperjuangkan dengan secara militer itu ada Hamas, kemudian ada Jihad Islam, kemudian lagi ada Izzuddin Qassam ya, dan itu Izzuddin Qassam itu sudah sebelum sebelum Israel memerdekakan diri itu sudah ada itu yang sekarang menjadi sayap militernya Hamas itu. Terus waktu berjalan, nah akhirnya Mesir tadi sudah ini ya sudah mengakui, kemudian Yordan juga begitu sudah mengakui, kemudian Yordan ini memberikan tanah tepi barat itu kepada Palestina, ya, kemudian eh, mana Lebanon juga begitu, tetapi Lebanon itu ada kelompok-kelompok yang otomatis memperjuangkan untuk kemerdekaan Palestina lewat kelompok-kelompok di mana di Lebanon Selatan, yaitu kelompok Hizbullah. Kemudian barulah pecah lagi tanggal 7 kemarin gitu ya, 7 Oktober, 7 Oktober tahun 2023 ini.
Nah, itu berarti dari kelompok Hamas yang ada di Gaza itu yang berperang melawan Israel yang sekarang ini sudah lebih 40 hari ya, 45 atau berapa itu. Nah, atas mediasi Qatar gitu ya, itu mereka mengadakan gencatan senjata dan gencatan senjata itu eh, mulai kemarin tanggal 24. Nah, mulai kemarin tanggal 24 itu mereka mengadakan gencatan senjata dan hanya 5 hari ya. Jadi 5 hari itu antara lain untuk supaya menata apa bahan-bahan itu bisa masuk ke Gaza gitu. Nah, kita tidak tahu persis apakah setelah tanggal selesainya senjata itu mereka akan adakan perdamaian atau. Nah, kalau menurut saya begini, simpulannya ya, perjuangan masih panjang ya, karena kita lihat dua kekuatan ini ya, kekuatan Israel dengan Palestina gitu ya. Yang Palestina itu tempatnya aja sudah terpisah antara Gaza dan ini, tapi eh, dengan perang yang terakhir itu menunjukkan bahwa Gaza itu wilayahnya kecil. Saya punya mahasiswa dari Gaza baru aja ini. Dia itu 2 bulan ke sini sebelum sebelum perang itu. Dia kuliah di Unmu Surabaya, dapat beasiswa di situ. Saya tanya, Gaza itu sebesar apa? Dia bilang ya se-Surabaya ini. Ya, hanya sebesar Surabaya ini. Warganya sekitar 2,3 juta begitu. Ya, alhamdulillah dia untung sebelum perang itu dia sudah sampai di Surabaya. Nah, itu antara lain sehingga kita menerima informasi persis bagaimana Gaza itu. Saya tanya apakah di sana banyak perguruan tinggi juga? Ada. Ya, kalau sekolah mulai dari TK sampai aliyah itu ya banyak. Gitu. Perguruan tinggi juga banyak. Nah, itu antara lain. Rumah sakit juga banyak. Antara lain kita mendirikan rumah sakit di sana. Nah, itu antara lain sehingga kita berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Palestina ini bisa tercapai walaupun masih memakan waktu yang panjang. Sebagaimana juga kita berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Itu kan Indonesia lebih lama ya dijajah oleh Belanda. Kalau ini baru sekitar 70 tahun. Nah, sehingga perjuangan juga selama itu saya kira masih panjang waktunya. Dengan kegigihan orang-orang teman-teman dari bangsa Palestina ini kita support karena yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita itu adalah orang-orang Palestina dan Mesir gitu ya. Saya kira itu dari saya, silakan diteruskan oleh Pak Munjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.